Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa qila man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani illa man aba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, patut kita syukuri bahwasanya kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di masjid ini. Jam ini kita bisa bertafakur di masjid ini, yaitu untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah kita mulai awal hingga akhir diterima oleh Allah SWT. Untuk itu marilah kita bersama-sama menambah rasa takwa kita kepada Allah, yaitu dengan takwa yang sebenarnya, menjalankan semua perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Insya Allah dengan modal takwa inilah kita senantiasa bisa hidup senang, hidup bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari keterangan ayat di atas kita diingatkan supaya jangan terlalu bergairah dalam mencari kesenangan hidup di dunia saja. Sebaliknya, kehidupan akhirat kelak harus terfikirkan untuk dicarinya, karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki abadan abada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua macam kehidupan yang diberikan oleh Allah, atau dua kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada semua umatnya. Yang pertama adalah kesenangan hidup di dunia, dan yang kedua kesenangan hidup di akhirat. Untuk yang pertama, kesenangan hidup di dunia ini diberikan kepada semua hambanya Allah, tidak memandang bulu, baik muslim maupun non muslim, semua diberikan kesenangan oleh Allah atau kenikmatan. Yang pertama adalah Allah memberikan kesenangan pada hambanya ketika bisa bangun dari tidurnya di pagi hari. Ma'asyiral muslimin, patut kita syukuri bahwa kita bisa dibangunkan oleh Allah di pagi hari, karena hakikatnya orang tidur adalah orang mati. Kalau tidak bisa bangun berarti meninggal, kalau bisa bangun berarti hidup kembali. Untuk itu, untuk umat Islam setelah bangun tidur, hendaklah jangan lupa berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu bertanda bahwa kita bersyukur kepada Allah setelah dimatikan, dihidupkan kembali. Itulah perbedaan antara orang muslim dan orang non muslim. Dan yang kedua, Allah memberikan kesenangan dengan rezeki. Semua hambanya Allah diberi rezeki tanpa memandang bulu. Semua diberikan rezeki, ada jatahnya masing-masing. Ada yang banyak dan ada sedikit. Tinggal kita bisa menerima. Kita harus punya sifat qanaah. Harus bisa menerima apa adanya. Inilah rezeki dari Allah. Rezeki yang paling menyenangkan bagi seorang muslim adalah ketika kita berpuasa dan bisa berbuka di sore harinya. Itu kesenangan yang luar biasa. Karena tidak ada kesenangan selain kita bisa berbuka puasa walaupun dengan seteguk air. Itu kesenangan yang luar biasa. Dan yang ketiga, Allah memberikan kesenangan kepada hambanya ketika bisa bertemu dengan keluarganya. Mulai pagi kita berpisah dengan keluarga, ada yang ke ladang, ada yang ke sawah, ada yang ke kantor, dan ada pula yang belajar. Semua meninggalkan tempatnya masing-masing. Pada sore harinya bisa berkumpul kembali, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Dan yang keempat, Allah memberikan kesenangan kepada hambanya ketika diberi kesehatan. Masya Allah, luar biasa. Sehat itu mahal harganya. Sehat itu anugerah Allah yang paling tinggi. Bayangkan kalau kita sakit, kita membeli makanan sakit, satu butir seharga 1 juta pun tidak ada artinya. Walaupun rasanya pahit, 1 juta pun kita beli. Padahal kalau sehat kita beli sesuatu yang murah, itu sangat nikmat. Jadi nikmat sehat adalah nikmat yang luar biasa. Dan yang kelima, Allah memberikan kesenangan kepada hambanya, kita bisa tidur kembali. Ketika sudah melakukan aktivitas sehari-hari, kita perlu istirahat. Kita perlu menenangkan fikir, yaitu dengan tidur kembali. Maka dari itu, bagi orang muslim jangan lupa, kalau mau tidur berdoa lagi, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidak banyak orang yang berdoa seperti ini. Ada saja orang yang tidak bisa tidur. Mereka lupa bahwa yang menidurkan adalah Allah dan yang membangunkan adalah Allah. Untuk itulah mari kita syukuri, dengan istirahat kita bisa segar kembali besoknya. Itu berkat anugerah dari Allah. Imam Ghazali mengatakan kehidupan dalam 24 jam itu dibagi 3. Yang pertama 8 jam yang pertama dibuat untuk aktivitas. Dan yang 8 jam kemudian dibuat untuk ibadah. Dan yang 8 jam kemudian dibuat untuk istirahat termasuk tidur ini. Kalau ketika bisa kita lakukan, insya Allah hidup kita bahagia lahir dan batin. Dan yang kedua, kehidupan di akhirat. Ini khusus diberikan kepada hambanya yang muslim saja. Yang tidak muslim tidak akan diberikan oleh Allah. Karena janjinya Allah, akan aku berikan kenikmatan yang luar biasa nanti di akhirat pada hamba-hambaku yang bertakwa kepadaku. Apa saja 5 itu? Yang pertama, dibebaskan dari azab kubur. Kalau kita sudah meninggal, ketika di dunia kita senang beribadah kepada Allah. Terutama kita sering sekali membaca surat Al-Mulk. Karena surat Al-Mulk adalah yang menyelamatkan kita dari azab kubur, yang memberikan penerangan kita di azab kubur, yang menjadikan teman kita di adab kubur adalah surat Al-Mulk. Besok surat Al-Mulk menyongsong kita. Dia mengatakan, aku temanmu waktu di dunia yang kamu sanjung-sanjung, kamu baca setiap hari. Untuk itu saya himbau kepada para jamaah di masjid ini, kalau subuh diadakan baca surat Mulk, jangan pulang. Mari kita bersama-sama. Kalau tidak bisa baca, dengarkan. Karena yang mendengar dengan yang membaca pahalanya sama. Paling kalau kita pulang, paling nongkrong-nongkrong di rumah, menikmati secangkir kopi, apa artinya?
dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang bisa menolong kita dari azab kubur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, diberi perlindungan di hari mahsyar. Setelah hari kiamat, Allah menciptakan lagi suatu alam akhirat, yaitu padang mahsyar. Suatu alam yang berwarna putih, tidak ada cekung, tidak ada gundukan, rata. Semua orang akan digiring menuju pengadilan Allah. Itu dibagi tiga. Ada yang menghadap Allah dengan pakaian yang lengkap, mahkota yang lengkap, dan berkendaraan yang lengkap. Ada yang datang kepada Allah dengan berjalan, dan ada pula yang datang kepada Allah dengan merangkak, dengan perutnya untuk berjalan menuju pengadilan Allah. Itulah nanti kita kalau berada di perlindungan Allah dari mahsyar, kita akan dicegat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan membawa minuman yang diambil dari telaga mahsyar, diminumkan kepada kita. Barang siapa yang minum air dari telaga mahsyar yang dibawa oleh Rasulullah, tidak akan haus selama-lamanya. Dan yang ketiga adalah dimasukkan surganya Allah. Sesuai dengan hadis tadi yang saya baca, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku, kata Nabi, akan masuk surga. Dijamin oleh Nabi bahwa umatnya Nabi semua akan masuk surga, illa man abah, kecuali yang menolak. Siapa umatnya Nabi itu? Umatnya Nabi adalah yang menurut apa yang diberitakan oleh Nabi dan melakukan apa yang seperti dikerjakan oleh Nabi. Itu adalah umatnya Nabi. Yang tidak menurut berarti itulah orang yang menolak, yang tidak mau masuk surga. Semua umatnya Nabi adalah umat yang ketika menangi dengan kejagaan Nabi dan ila yaumil qiyamah, itu adalah umatnya Nabi. Nabi sudah berjanji, kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang menolak. Dan yang keempat, ditemukan kembali dengan keluarganya yang seiman. Kita punya kakek punya buyut punya kakek, dan kakek yang lainnya akan ditemukan oleh Allah yang seiman. Alangkah bahagianya bisa reuni dengan keluarga besar. Itulah janjinya Allah, ditemukan dengan keluarga besarnya nanti di akhirat. Meskipun kita tidak tahu siapa kakek buyut kita tidak tahu. Tapi kalau mereka seiman dengan kita, insya Allah kita akan dipertemukan di akhirat. Dan yang kelima, yang paling mengembirakan adalah kita bertemu dengan Allah. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki selain kita bertemu dengan Allah. Kita disapa oleh Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Disapa oleh Allah dengan salam. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki. Semua itu 1 sampai 4 itu kecil. Yang paling besar adalah bisa bertemu dengan Allah. Tidak bisa kita bayangkan sekarang bagaimana wajahnya Allah, bagaimana rupanya Allah, tidak akan bisa. Nanti Allah sendiri yang akan menghampiri kita dan mengatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Itulah janjinya bahwa Allah akan memberikan kesenangan di surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasibu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, maka ia akan hidup dihisab dengan cara yang mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dan bergembira. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah janjinya Allah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada saya dan masuklah ke dalam surgaku. Aku ridho surga engkau masuki, karena aku telah berjanji bahwa surga adalah untuk orang-orang yang beriman. Demikian para jamaah
khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan introspeksi dari diri kita untuk mulai hari jangan terlalu memikirkan kehidupan dunia saja. Pikirkan kehidupan di akhirat kelak. Itulah kehidupan yang hakiki abadan abada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalna wa iyyakum fi ibadis solihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.